Selanjutnya, sambutan dari Al-Qalam Pusislah kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzakarin wa unsa wa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramana 'indallahi atqana. Wassalatu wassalam ala sayyidil bashar Sayyidina wa maulana Muhammadin yursilu risalata wal khobar. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, dumateng para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Bintoro Ilzamuddin Al-Qudusi, Ketua Umum Naat Nasional. Wabil khusus kepada beliau Bintoro Yahya Al-Gili, Sekjen Naat Nasional. Wabil khusus kepada panjenenganipun Kiai Burhanuddin, Ketua Naat Lampung, beserta seluruh jajarannya yang baru saja tadi dilantik. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada saat ini, semoga hadirnya panjenengan semua di sini menjadi saksi kecintaan panjenengan kepada Wali Songo. Amin Allahumma amin. Menjadi saksi di akhirat nanti bahwa panjenengan adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti Wali Songo, dan kelak di surga kita dicari oleh Wali Songo, tidak mencari Wali Songo. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya Muhammad Islah, perwakilan dari DPW Naat Jawa Tengah. Kok dari Jawa Tengah? Iya, memang saya dari Naat Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang proses bagaimana terbentuknya Naat Lampung ini, awalnya bagaimana. Boleh ya? Semuanya itu berawal dari kecintaan saya kepada Wali Songo, yang mana saya sehari selalu tawasul Wali Songo, meskipun cuma sekali. Maka panjenengan yang telah dilantik sebagai pengurus Naat Lampung, jangan sampai lupa untuk tawasul kepada Wali Songo. Sampai akhirnya Allah mengizinkan pulau untuk kenal dengan Kiai Maksum. Kiai Maksum itu duriah marhum Kiai Maksum Lasem. Beliau cicitnya namanya Sami Maksum. Tapi nuwun sewu, hari ini beliau tidak datang karena beliau sedang riyadhah di alas Purwo Banyuwangi. Kemudian saya pun dengan beliau, Kiai, panjenengan rumahnya mana? Beliau, kita ngobrol panjang lebar tentang Wali Songo. Sampai akhirnya saya ngomong beliau, Kiai, ayolah Lampung ini dibentuk Naat tingkat provinsi, namanya DPW. Oh iya Gus Islah, ayo dibentuk. Semangat sekali Kiai Maksum pada saat itu. Langsung untuk grup DPW Naat Lampung. Kiai Maksum memasukkan pasukannya, banyak siapa saja. Grup itu saya menghubungi beliau, Kiai Haji Bintoro Ilzamuddin. Yai, ini ada grup Naat Lampung, siapa tahu panjenengan ada saudara di Lampung. Oh ada Gus Islah, ini hubungi saja Kiai Burhanuddin. Langsung saya chat WA Kiai Burhanuddin, Yai, saya Muhammad Islah dapat nomor panjenengan dari Kiai Ilzam dan mohon dibantu untuk membentuk Naat Lampung. Masih kan Kiai Burhanuddin? Akhirnya kita terkumpul pertama di grup WA, belum pernah kenal, belum pernah ketemu mungkin. Kita saling sharing,
saling tukar informasi, kenalan, PDKT kalau anak muda ya, PDKT. Akhirnya lambat laun terus rapat sampai akhirnya ada Gus Taufik, ada Abah Mustolah yang saya yakin dua orang itu semangatnya luar biasa sekali. Gus Taufik, Abah Mustolah ini saya yakin titisan Wali Songo. Amin Allahumma amin. Akhirnya rapat dan ditentukanlah tanggalnya hari ini pelantikan Naqobah Ansar Aulia Tis'ah Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung. Jadi itu adalah awal bagaimana Lampung itu bisa terbentuk. Pertama tetap melalui grup WA, karena kalau kita komunikasi mungkin jauh jarak juga di Lampung banyak gunung ya ini. Niku lewat WA mawon. Terus Lampung ini dibentuk dengan tujuan utama untuk mempererat silaturahmi sesama anak cucu keturunan Wali Songo. Lah kalau bukan keturunan Wali Songo pripun? Nggih mboten napa-napa, tetap kita rangkul sebagai saudara agama, tunggal agama, tunggal iman nggih. Dan penting sekali untuk kita ketahui, Naat ini bukanlah partai politik. Naat tidak berpolitik. Naat tidak mendukung nomor sekian tidak. Tapi mungkin kalau pengurus Naat di Lampung ada yang berpolitik, monggo silahkan, tidak apa-apa. Yang penting nama Naat jangan dibawa-bawa, nama Wali Songo jangan dibawa-bawa. Silahkan berpolitik. Malah saya senang sekali kalau ada salah satu dari pengurus Naat Lampung ini yang menjadi DPR. Insya Allah dananya lancar, gampang cair. Amin Allahumma amin. Lalu Naat ini dibentuk, perlu sekali kita ketahui bersama, Naat ini dibentuk bukanlah tandingan dari Robitoh Alawiyah. Paham ya? Saya ulangi lagi, Naat dibentuk bukan untuk tandingan dari Robitoh Alawiyah, dan para pengurus Naat bukan tandingan, bukan untuk bertanding dengan para habaib. Kita mempunyai dakwah yang berbeda, cara kita berbeda, tapi tujuan kita sama, mengajak umat untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin para habaib punya cara sendiri, kita sebagai pengurus Naat Dunia Wali Songo juga punya cara sendiri. Jadi jangan sampai Naat ini mengurusi dapur orang lain, jangan sampai. Naat fokus mana keluarga Wali Songo yang belum terlacak, mana keluarga Wali Songo yang belum ketahuan nasabnya. Bahkan tulang bawang, saya yakin sekali masih ada keturunannya, belum punah. Ayo tulang bawang dicari keturunannya, dibuat DPC Naat tulang bawang. Karena dulu tulang bawang adalah kerajaan besar. Orang Lampung tahu semua ya tulang bawang ya. Kemudian kalau kita semua sudah tahu nasab kita bersambung ke Wali Songo, dan Wali Songo merupakan keturunan Rasulullah SAW, seperti yang didawahkan Kiai Ilham tadi, jangan sampai panggilan kita berubah. Kalau kita biasa dipanggil Kiai, ya sudah dipanggil Kiai saja. Kalau kita biasa dipanggil Gus, ya sudah dipanggil Gus saja. Kalau kita sudah biasa dipanggil Raden, ya sudah dipanggil Raden saja. Jangan sampai karena nasabnya ketahuan sampai Rasulullah, panggilan kita berubah menjadi Sayyid, Syarif, Sidi, Habib. Jangan. Yang Sayyid cukup darah kita saja, panggilan kita jangan berubah. Paham ya? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan Naat ini memiliki ADART, maka jangan sampai, harapan saya, jangan sampai pengurus Naat Lampung itu
mengomentari atau mengurusi nasab di luar keluarga Wali Songo yang saat ini mungkin sedang viral, nasab Alawi, para habaib. Jangan sampai pengurus Naat Lampung membawa-bawa hal itu ke dalam forum Naat. Paham ya? Karena apa? Naat dibentuk untuk cinta damai. Karena Wali Songo dulu juga menciptakan perdamaian dengan siapapun. Jangan sampai pengurus Naat Lampung mencaci maki habaib Alawi. Jangan. Karena itu justru mencoreng nama baik Naat di Lampung ini. Harapan saya, tetaplah menghormati siapapun, dimanapun dan kapanpun, selama tidak menginjak nama baik kita, tidak menginjak harga diri kita. Faham ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya juga berharap sekali di Lampung ini segera secepatnya terbentuk DPC ya, dibantunya Burhanuddin ya. Di Jawa Tengah sudah ada DPC Kebumen, bahkan Kiai Fuad, Abang Mustoleh, Gus Taufik, itu juga orang Mapak itu. Coba sama ajak ngomong Mapak, itu orang Mapak nih, Enyong, Kepriwe, iya orang Mapak. Kebumen ada Naat, di Batang ada Naat, di Pekalongan ada Naat, di Pemalang ada Naat. Mungkin sebentar lagi setelah Sawal, Purbalingga dan Banyumas akan melantikkan Naat. Langsung 2 kabupaten. Apakah boleh? Boleh digabung seperti itu ya. Kalau siap 2 kabupaten, digabung saja agar dananya lebih fleksibel. Nah langsung 15 juga boleh ya. Enak gitu. Jadi apa? Naat itu cintai perdamaian. Karena dawuhnya Nyi Ilzam, dawuhnya Bintoro Yahya, kenapa kok dinamakan Naat? Mengutip dalam kitab Alfiyah, fanna'tu tabi'un mutimmu masabak. Fanna'tu mongko utawi Naat iku tabi'un anut mutimmu lan nyempurnakake apa Naat ma ing barang sabak kang wis dingin apa ma. Niki sing Jawa paham nggih? Naat itu mengikuti mengikuti pola dakwah Wali Songo. Misalkan ada Wali Songo yang dolanan wayang, ya jenengan seumpama ada yang duriannya Sunan Kalijogo, mainan wayang tidak apa-apa. Seumpama ada duriannya Sunan Gunung Jati, berpolitik, membuat pondok pesantren yang besar, membuat istana santri, tidak apa-apa. Jadi kita harus melestarikan budaya-budaya Wali Songo. Kemudian mutimmu masabak, menyempurnakan apa yang dulu mungkin Wali Songo belum tercapai, mungkin sudah tercapai, tapi karena dijajah pencapaian itu menjadi hilang. Kalau dulu di zaman Wali Songo, Sunan Ampel, di WA sama Sunan Ampel, ayo para wali kita rapat di Demak, kumpul Wali Songo di Demak. Tapi karena dijajah sampai generasi berikutnya, cucunya, karena dijajah di WA sudah nggak bisa lagi berjuang masing-masing. Dia dapat betul. Oke. Lagi di zaman Diponegoro tahun 1800 banyak sekali penyelewengan sejarah, penghilangan jejak sejarah. Maka saya secara pribadi tidak pernah menerima data tahun 1800. Saya tidak menerima kalau belum dan konfirmasi itu sahih. Karena di tahun 1800 itulah perang Diponegoro dimulai dan banyak sekali orang namanya ganti. Yang di sini namanya Hasan, di sana berubah menjadi Muksin, di sana berubah menjadi Man, di sana berubah menjadi Zainal. Karena apa? Mencari aman satu. Yang kedua supaya bisa nikah lagi. Di sini Hasan, di sana Zainal. Oh saya Zainal, beda yang di sana Hasan, boleh lagi. Tapi jangan ditiru yang kedua ini ya. Sekarang sudah ada KTP soalnya. Nah, inilah mutimmu masabak. Dulu di zaman Wali Songo kumpul, kemudian dijajah, kita berjuang di daerahnya masing-masing. Maka saat ini kita harus berkumpul lagi membangun Nusantara
yang hebat sebagaimana dulu pernah hebat di zaman kerajaan Majapahit. Bahkan saya punya lontar itu mengatakan universitas pertama di dunia dan diakui oleh semua negara di dunia ada di Sumatera, yaitu Universitas Sriwijaya Palembang, lebih tua dari Al-Azhar. Ayo, peradaban kita lebih maju. Jangan sampai kita dikecilkan dengan kedok-kedok agama. Paham ya? Mungkin agama kita Islam, ya memang Islam, bukan mungkin Islam dari Arab, tapi tidak perlu kita menjadi orang Arab. Paham ya? Kita cukup apa adanya. Yang penting sudah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Semoga Naat Lampung ini terus jaya, semakin berkembang ke depannya, semakin maju. Bahkan anak cucu panjenengan sebagai pengurus ini adalah kader-kader Naat yang berikutnya. Mungkin di seluruh pengurus Naat nasional yang masuk ke pengurusan, mungkin Ki Elizabeth, mungkin cuma saya yang belum menikah. Ini saya tidak promosi, tapi ini realita, ini kenyataan. Iya, saya setuju. Tapi bapak saya ngomong, nak masuk pengurus gak apa-apa. Paman saya ngomong, paman saya di Nganjuk, bapak di Nganjuk, masuk pengurus Nak Nganjuk. Saya orang Nganjuk aslinya, cuman kebetulan saya tinggal di Solo saat ini. Dan semoga Naat Lampung bisa menjadi contoh bagaimana dakwah Wali Songo, tanpa caci maki, tanpa menjelek-jelekkan, tanpa dawil-dawil, jualan tasbih, jualan minyak, tanpa seperti itu. Kita tidak jualan barokah, tapi kita menciptakan perdamaian, cinta kasih sayang kepada siapapun. Kita rangkul umat Islam yang ada di Lampung ini. Sebelum saya tutup, saya mengutip dawuhnya Kiai Maksum bin Midi, Syuriah Naat Pusat. Beliau pernah mengatakan, laisa gulbata illa biquwah wa laisa quwwata illa bil wahdah wa laisa wahdata illa bil ukhuwah. Yang artinya tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa persaudaraan. Maka kunci dari kemenangan adalah persaudaraan. Marilah kita saling mengenal. Kiai Ilham dari Madura, panjenengan dari Lampung, saya dari Jawa. Kita tetap disatukan di sini, tunggal darah, anak cucu keturunan Wali Songo. Demikianlah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang pas, yang mungkin tidak pantas. Ya beginilah saya apa adanya, mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.